Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Sahmin Mahmud. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman bapak saya merawat sapi sawit selama 15 tahun. Saya harap cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi Anda yang ingin memulai usaha peternakan sapi sawit. Bapak saya memulai usaha peternakan sapi sawit kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ketika itu, saya masih duduk di bangku SMA. Bapak saya memiliki latar belakang sebagai petani, dan dia ingin mencoba sesuatu yang baru dan menantang untuk memenuhi kebutuhan sekolah kami di kala itu. Awalnya, bapak saya membeli beberapa ekor sapi yang kemudian dirawat oleh tetangga kami. Karena pada saat itu, sapi susah untuk berkembang, dikarenakan kurangnya pakan dan menyebabkan sapi-sapinya sedikit kurus. Dan bapak saya berniat menarik sapi itu dan menjualnya dengan orang lain. Seiring waktu berjalan, paman saya menawarkan ide kepada bapak saya untuk mengurus sapi kembali. Dan bapak saya menyetujui dengan sistem bagi hasil. Awal sapi yang dirawat bapak saya berjumlah kurang lebih 15 ekor milik paman. Pada awalnya, bapak saya mengalami banyak kesulitan. Dia tidak memiliki pengalaman merawat sapi, dan dia harus belajar dari awal. Bapak saya mengalami kesulitan dalam memahami kebutuhan sapi sawit seperti pakan, air, dan kesehatan. Namun, bapak saya tidak menyerah. Dia terus belajar dan mencari informasi tentang cara merawat sapi. Setelah beberapa tahun, bapak saya mulai memahami kebutuhan sapi sawit dan cara merawat mereka. Bapak saya mulai mengembangkan usaha peternakan sapi sawitnya, dan ia memelihara lebih banyak sapi sawit. Bapak saya juga memulai memproduksi pakan sapi sawitnya sendiri menggunakan bahan-bahan alami seperti jerami dan dedak. Setelah beberapa tahun, bapak saya berhasil mengembangkan usaha peternakan sapi sawitnya menjadi lebih besar dan lebih sukses. Bapak saya merawat lebih dari 40 ekor sapi sawit. Akan tetapi, semakin banyak sapi yang dirawat, bapak semakin kewalahan dalam merawat sapi-sapinya, karena dia hanya sendirian yang harus mengurus dan faktor umur yang sudah semakin tua. Kemudian bapak memutuskan untuk mengembalikan sapi-sapi milik paman saya dan merawat sendiri sapi hasil kerjasama dari paman yang berjumlah kurang lebih 7 ekor. Dalam kurun waktu 6 tahun ini, bapak saya merasa sangat bangga dengan apa yang dia telah capai. Bapak saya telah mengembangkan usaha peternakan sapi sawitnya dan berhasil memenuhi kebutuhan anak-anaknya untuk sekolah. Bapak saya selalu mengatakan bahwa merawat sapi sawit tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Membangun hubungan dengan alam dan dengan komunitas sekitar. Dan sudah seringkali bapak harus mengganti rugi kepada para petani lainnya, dikarenakan sapi sering masuk ke sawah dan lahan pertanian milik para petani. Akan tetapi, bapak tidak pernah menyerah, karena bapak selalu berpikir segala sesuatu itu selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Selain itu, bapak juga sudah beberapa kali mengalami kerugian, dikarenakan sapinya mati, pernah talinya terlilit di batang sawit, ditabrak mobil, memakan ulat, dan juga pernah mati karena kesetrum listrik.
dan masih banyak lagi ujian-ujian lainnya. Bagi para petani yang baru mau memulai dalam merawat sapi, memang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari peternak. Dengan melakukan perawatan yang baik dan konsisten, peternak dapat memastikan kesehatan dan produktivitas sapi mereka. Yakinlah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Salam sukses untuk para petani sapi sawit, semoga berkah. Saya harap cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi Anda yang ingin memulai usaha peternakan sapi sawit. Jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru dan menantang, karena itu adalah cara terbaik untuk belajar dan berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahmin Mahmud untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang peternakan sapi sawit. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman-teman Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.